Hutan Ciberem selalu diselimuti kabut sejak matahari tenggelam. Pohon-pohon pinus menjulang rapat, akarnya mencuat seperti tangan-tangan tua yang berusaha mencengkeram siapapun yang lewat. Tidak banyak orang berani melintas, kecuali mereka yang terpaksa, seperti Raka. Raka adalah sopir travel rute desa kota. Malam itu hujan turun deras, memaksanya mengambil jalan pintas yang membelah hutan Ciberem. Jalan tanah itu sempit, berlubang dan jarang dilalui. Ponselnya kehilangan sinyal sejak 10 menit lalu. Jam menunjukkan pukul 23.47. Tanggung juga muter balik, gumam Raka sambil menyalakan lampu jauh. Kabut semakin tebal, mesin mobil tiba-tiba terasa berat, lalu mati. Raka mengumpat pelan. Ia turun dari mobil, mencoba mengecek mesin dengan senter kecil. Angin hutan berdesir aneh, seolah ada bisikan halus yang tak bisa ia pahami. Ada orang. Saat itulah ia melihat cahaya kuning temaram di kejauhan. Ada orang? Raka menyepitkan mata. Ia berjalan mengikuti cahaya itu, menembus semak dan pepohonan. Beberapa meter kemudian, ia tertegun. Di tengah hutan yang seharusnya kosong, berdiri sebuah warung tua. Bangunannya dari kayu lapuk, atap seng berkarat, namun lampu minyak di dalamnya menyala terang. Asap tipis mengepul dari dapur. Di papan kayu depan tertulis samar, "Warung Bu Sari". Permisi, silakan nak. Dari jauh kelihatannya capek. Aneh, siapa yang membuka warung di tempat seperti ini, tengah malam pula? Perut Raka yang lapar dan rasa lega karena menemukan manusia lain mengalahkan rasa curiganya. Ia melangkah masuk. "Permisi." Seorang perempuan tua duduk di balik etalase. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya pucat namun tersenyum ramah. "Silakan, nak. Dari jauh kelihatannya capek," katanya dengan suara serak tapi lembut. Entah kenapa, aroma masakan di warung itu sangat menggoda, seperti masakan rumah, hangat dan familiar. Wanya, Kalau makan di sini, jangan menoleh ke belakang sebelum selesai. "Ada kopi, Bu?" tanya Raka. "Ada, makan juga ada. Tapi satu syarat," jawab Bu Sari sambil menuang kopi hitam ke gelas kaleng. "Syarat? Kalau makan di sini, jangan menoleh ke belakang sebelum selesai." Raka tertawa kecil. "Pantangan ya, Bu?" Bu Sari tidak tertawa, tatapannya kosong sejenak. "Anggap saja begitu." Raka mengangguk, walau bulu kuduknya meremang. Ia duduk, menyeruput kopi. Rasanya luar biasa. Hangatnya menjalar sampai ke dada. Tak lama, Bu Sari menyajikan sepiring nasi, ikan goreng, dan sambal. Raka mulai makan dengan lahap. Namun, di tengah suapan, ia mendengar suara kursi digeser di belakangnya. Lalu, langkah kaki. Pelan, berat, seolah menyeret sesuatu. Raka menelan ludah. Ia teringat pesan Bu Sari. Ia mencoba fokus makan, tapi suara di belakang semakin jelas. Seperti orang bernafas tepat di tengkuknya. "Mas, lama banget makannya."
Suara itu bukan suara Busari. Suaranya parau, dingin, dan terasa terlalu dekat. Tangan Raka gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ayo, lihat aku. Raka hampir menoleh. Lehernya terasa kaku, seolah ada tangan tak kasat mata yang mendorongnya berputar. Tiba-tiba, Busari membentak keras, "Jangan menoleh!" Suara itu memecah keheningan. Suara di belakang langsung lenyap. Udara mendadak terasa ringan. Selesai, Bu. Bagus. Kalau kau menoleh tadi, kau tidak akan bisa pulang. Apa maksudnya, Bu? Raka menghabiskan makanannya dengan cepat. Jantungnya hampir meloncat keluar. "Selesai, Bu," katanya terbata. Busari mengangguk. "Bagus. Kalau kau menoleh tadi, kau tidak akan bisa pulang." Apa maksudnya, Bu?" tanya Raka dengan suara gemetar. Busari menatapnya lama. Senyum ramahnya menghilang. "Warung ini hanya muncul untuk orang-orang yang tersesat antara hidup dan mati," katanya pelan. "Yang di belakangmu tadi, mereka yang tidak patuh, mereka sekarang menjadi bagian hutan." Raka terdiam. Bayarannya bukan uang, Nak, tapi kesempatan hidup. "Mobilmu sudah bisa dinyalakan. Pergilah. Jangan pernah kembali ke jalan ini setelah lewat tengah malam." Raka bangkit, membayar. Anehnya, Busari menolak uangnya. Bayarannya bukan uang, Nak, tapi kesempatan hidup. Raka berlari keluar warung. Saat ia menoleh sekilas, warung itu sudah tidak ada. Hanya hutan gelap dan sunyi. Itu warung yang terbakar 30 tahun lalu. Busari dan pelanggan di dalamnya mati hangus. Mobilnya memang bisa dinyalakan. Tanpa pikir panjang, Raka tancap gas hingga keluar dari hutan. Keesokan harinya, rasa penasaran mendorongnya bertanya pada warga desa terdekat. Seorang kakek terdiam saat mendengar cerita Raka. "Warung Busari?" gumamnya. "Itu warung yang terbakar 30 tahun lalu. Busari dan pelanggan di dalamnya mati hangus." Tanya, warung itu masih buka untuk orang-orang tertentu. Tapi tidak semua bisa pulang. Raka merinding. Katanya, lanjut si kakek, warung itu masih buka untuk orang-orang tertentu. Tapi tidak semua bisa pulang. Sejak malam itu, Raka bersumpah tak pernah lagi melewati hutan Cibereum. Namun beberapa sopir lain bersumpah, kadang di tengah hutan itu masih terlihat lampu warung menyala, menunggu pelanggan berikutnya. Sekali lagi saja. Sejak malam itu, Raka sering terbangun dengan keringat dingin. Dalam mimpinya, ia selalu duduk di bangku kayu warung itu, sendirian. Sementara suara kursi diseret terdengar dari belakangnya. Dan selalu ada suara berbisik. "Sekali lagi saja, kembali ke sini." Raka mencoba mengabaikannya. Ia berhenti menjadi sopir malam, pindah kerja sebagai pengantar barang di siang hari.
Tapi hutan Ciberem seolah tidak mau melepaskannya. 3 bulan setelah kejadian itu, kabar buruk menyebar. Seorang pemuda bernama Denny, ojek online, hilang saat mengantar penumpang melewati jalur hutan Ciberium. Motornya ditemukan terparkir rapi di pinggir jalan. Mesin dingin, helm masih tergantung. Penumpangnya lenyap. Warga desa mulai resah. Raka tahu, jauh di lubuk hatinya, warung itu kembali buka. Ini apa? Disinilah. Tim pencari dibentuk. Polisi, relawan, dan beberapa warga desa masuk hutan pada siang hari. Raka ikut, meski hatinya menolak. Di lokasi motor Denny ditemukan, seorang relawan menunjuk sesuatu. "Pak, ini apa?" Di tanah lembab, ada bekas kaki banyak orang mengarah ke satu titik. Anehnya, jejak itu berhenti mendadak seolah mereka menghilang ke udara. Di titik itu berdiri sebuah tanah lapang kecil. Namun Raka merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di sana terasa berat, menusuk paru-paru. Bau kopi pahit samar tercium. "Disinilah," bisiknya. Saat malam hampir tiba, pencarian dihentikan. Tidak ada hasil. Mas Raka, kau belum melunasi hutangmu. Tapi malam itu Raka mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Nomor tidak dikenal. "Mas Raka," suara perempuan tua terdengar dari seberang. Jantung Raka hampir berhenti. "Bu Sari, kau belum melunasi hutangmu." Telepon terputus. Malam berikutnya, tanpa sadar, kaki Raka membawanya kembali ke hutan Ciberem. Seolah ada tali tak terlihat yang menariknya. Malam berikutnya, tanpa sadar, Raka membawanya kembali ke hutan Ciberem. Seolah ada tali tak terlihat yang menariknya. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Dan di sana, warung Bu Sari berdiri kembali. Lebih besar dari sebelumnya. Lampunya lebih banyak. Di dalamnya terdengar ramai. Suara sendok beradu, tawa lirih, dan tangisan tertahan. Raka masuk dengan tubuh gemetar. Bu Sari berdiri di balik etalase. Wajahnya kini lebih pucat, matanya hitam pekat tanpa putih. Denny, "Kau datang juga. Katanya, apa yang ibu mau?" tanya Raka. Bu Sari menunjuk ke sudut warung. Di sana duduk Denny. Wajahnya pucat kebiruan, matanya kosong, lehernya miring tak wajar. "Dia melanggar aturan," kata Bu Sari datar. "Dia menoleh." Raka teringat pesan itu. "Dan sekarang?" tanya Raka. "Sekarang dia membantu," jawab Bu Sari. Denny berdiri. Dari punggungnya keluar bayangan hitam panjang seperti akar pohon yang hidup. "Setiap warung butuh pelayan," lanjut Bu Sari. Di belakangnya,
berdiri dirinya sendiri. Tubuh Raka yang lain berlumuran darah dengan luka besar di kepala. "Mobilmu dulu tidak mogok," bisik Busari. "Kau menabrak pohon malam itu. Kau mati di tempat." Dunia terasa runtuh. Lalu aku, "Kau arwah yang diberi kesempatan," kata Busari. "Dan sekarang waktunya memilih." Raka menjerit. Ingatan malam itu kembali. Lampu mobil menyilaukan. Benturan keras, sunyi. Ia bukan selamat. Ia ditunda. Keesokan pagi, warga desa menemukan Raka tergeletak di hutan Cibereum. Tubuhnya kaku, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan. Di tangannya ada secarik kertas hangus bertuliskan, "Jangan menoleh." Sejak hari itu, jumlah orang hilang di hutan Cibereum berkurang. Tapi setiap tengah malam, lampu warung itu tetap menyala. Dan kini, di balik etalase, berdiri seorang pria muda dengan senyum kaku.